بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Imam besar Masjid Al-Mabrur, para imam, ketua ta'mir masjid, para jamaah, tokoh masyarakat, semua yang hadir di sore hari ini, di Jumat yang barakah ini. Semoga ya Rabb kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Coba mic yang lain, kayaknya suaranya lebih bagus. Yang tadi coba. Bismillah. Gimana ini? Kita tanya ibu-ibu belakang. Gimana suara jelas ya Bu? Nah, jelas. Bu? Bu, ada ya? Masih hidup ya? Alhamdulillah. Suaranya jelas? Atau ini aja gimana? Kurang? Bismillah. Ya, ini jelas ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wa syukurulillah. Atas izin Allah kita bisa bertemu lagi. Kalau saya enggak hafal masjid namanya, posisinya, kotanya, karena sering isi di mana-mana, tapi katanya Syekh pernah isi di Masjid Al-Mabrur ini. Kalau enggak salah 2 tahun lebih, ya, hampir 3 tahun. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Tapi ada perubahan sedikit ini ada mimbar baru ini. Ya. Kalau boleh saya usul ya kepada imam besar dan pengurus masjid, daripada saf pertama terpotong setiap hari 5 waktu, potonglah mimbarnya sekali aja. Kalau boleh usul, kan mimbar dipotong sekali saja supaya masuk ke alam. Daripada saf pertama dipotong setiap hari 5 kali. Ya, kalau boleh gampang, banyak member yang begini ya, sampai sini masuk supaya saf awal sempurna. Usul aja, terserah mau potong mau nanti terserah. Tapi lebih baik saf itu tidak terpotong. Udah, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Lebih dari 2 tahun kita bertemu lagi di Masjid Al-Mabrur. Mungkin di antara jamaah pernah hadir 2 tahun lalu. Tahu saudara, yang paling mahal dalam perjalanan kita menuju kepada Allah apa? Yang paling mahal dalam ibadah adalah istiqamah. Alhamdulillah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih kita istiqamah menjaga salat, menjaga ibadah, menjaga taat kepada Allah. Istiqamah itu bukan hal biasa. Sampai kata ulama, al-istiqamah
khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Karamah itu sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang waliullah, kiai, habib, syekh, fulan, jemaahnya Masya Allah ramai. Kenapa ramai? Memuliakan, menghormati fulan ini. Ini fulan punya karamah dari Allah. Mungkin pernah lihat mimpi Rasulullah SAW atau karamah apa saja, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali dapat karamahnya. Kata ulama, istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Mohon maaf, ganti lagi. Bismillah. Sama aja. Kenapa? Ganti apa? Bateri? Enggak bateri ni, kayak apa ini? Sama aja bos. Kita mulai atau nanti mau ganti lagi nih? Udah cukup ini, bagus ini, jelas. Ya, sebentar lagi habis waktunya nanti. Ya, coba lihat. Berarti seorang yang istiqamah di jalan Allah itu seperti waliullah. Ini karamah, ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang istiqamah itu, walaupun amalannya sederhana, biasa-biasa saja, ya, itu hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan istiqamah, rutin, walaupun amalan itu sedikit, walaupun qalil, walaupun amalan-amalan kita biasa sederhana, salat fardu 5 waktu, sunnah qabliyah, ba'diyah, baca Quran misal 1 juz, sedekahnya sedikit misal, ya baca Quran, istighfar, zikir, apa saja, qiyamul lail cuman beberapa rakaat saja, tapi istiqamah terus setiap hari, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang namanya Zubaidah. Zubaidah itu istri Harun al-Rashid. Tahu Harun al-Rashid? Seorang khalifatul muslimin. Luar biasa beliau. Dalam sirah beliau, beliau jihad 1 tahun, tahun berikutnya haji. 1 tahun haji, 1 tahun jihad. Istrinya luar biasa, salihah. Ketika berangkat haji, Zubaidah melihat dulu, apalagi ratusan tahun lalu, perjalanan dari Irak menuju ke Makkah itu susah. Kan enggak seperti zaman ini, enggak ada aspal, enggak ada jalan, enggak rapi. Sampai banyak jemaah kafilah-kafilah rombongan ketika menuju ke Makkah, bekalnya habis, airnya habis, akhirnya enggak bisa sampai ke Makkah, mati, meninggal mereka dalam perjalanan. Zubaidah berfikir, gimana saya bisa membantu jemaah haji ini, memudah perjalanannya. Dia melakukan 2 amalan. 1, rapi jalan itu, bikin jalan sampai ke Makkah, namanya Darbu Zubaidah, jalan Zubaidah, supaya jamaah berjalan lancar. Yang kedua, bikin sumur air yang sangat dahsyat dalam perjalanan, namanya Ainu Zubaidah, sumur air Zubaidah radhiyallahu anha rahimahullah. Luar biasa, bayangkan ribuan, ya, jutaan jemaah yang alhamdulillah, ya, berjalanannya lancar, minum, kan sedekah air itu sangat luar biasa. Setelah sekian tahun, Zubaidah itu wafat. Setelah wafat, temannya yang sering mendampingi Zubaidah mimpi beliau dalam tidurnya. Beliau mimpi Zubaidah lagi nikmat, senang, nyaman dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata pembantunya ini, temannya, Masya Allah, wahai Zubaidah, luar biasa, nikmat. Ya, bima dhalik,
Karena apa Allah memuliakan Zubaidah di alam akhir? Pasti karena sumur air yang dahsyat itu. Langsung dia ingat. Kata Zubaidah, la, bukan karena itu. Terus karena apa? Karena 2 rakaat yang rutin saya melaksanakan di waktu malam, yang tidak pernah saya tinggalkan. 2 rakaat. Mana lebih dahsyat? Sumur air yang sangat luar biasa atau 2 rakaat yang sederhana? Tapi kata 2 rakaat yang tidak pernah saya tinggalkan. Itu makna istiqamah. Itu makna amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Al-Mabrur istiqamah menjaga salat, istiqamah menjaga ibadah, istiqamah menjaga ta'at, istiqamah bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb amalan-amalan kita semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih beberapa amalan saja singkat, supaya ya saya yakin seluruh jamaah biasa mengamalkannya, tapi mengingatkan seperti yang tadi muqaddimah dari akhina, Masya Allah, pengurus masjid, muqaddimah yang luar biasa ini. Kena lancar bahasa Arab Ustaz ini, cakap ini luar biasa. Jazakumullah khair. Itu apa namanya, singkat insyaAllah saya sampaikan amalan-amalan. Karena saya diberi nasihat oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Kata beliau, ya Syekh Muhammad, kalau sampaikan kepada jamaah, usahakan sampaikan amalan-amalan supaya jamaah faham dan mengerti dan mengamalkan. Kalau ceramah saja, ya, ceramah panjang 1 jam 2 jam, akhirnya jamaahnya pulang, pesannya apa? Pesan dari khatib, dari ustaz, dari syekh apa? Apa yang tugas saya setelah kajian? Apa yang saya kerjakan? Cuman ceramah saja, harus ada pesan dalamnya, amalan yang bisa kita amalkan. Karena itu saya sampaikan beberapa amalan yang biasa kita amalkan, tapi watawasau bil haqqi, ya, saling mengingatkan. 3 amalan, siapa yang mengerjakan 3 amalan ini, ya, orang yang mendapatkan keuntungan besar sama Allah. Orang yang mengerjakan 3 amalan ini harapannya tijarah, bisnis, berdagang sama Allah. Bayangkan, berdagang, berbisnis, tetapi bukan sesama manusia, tetapi sama Allah. Kok bisa berdagang sama Allah? Ya bisa lah. Gimana caranya? Kalau berdagang sama manusia butuh modal. Kalau berdagang sama Allah, modalnya 3 amalan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Fatir, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitab Allah, mereka yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Coba lihat, membaca, bukan hafal. Karena itu amalannya ringan, sederhana. Kalau hanya orang yang berbisnis, berdagang sama Allah, yang mengharapkan keuntungan besar sama Allah, hanya para penghafal Quran,
Jadi banyak di antara kita yang enggak bisa dapat itu. Karena banyak di antara kita belum mampu hafal Quran. Betul enggak? Atau sudah hafal ini semua jemaah Masjid Al-Mabrur? Belum ya? 30 juz belum? Juz 30? Belum ya? Qulhu? Alhamdulillah. Coba lihat, walaupun di antara kita belum hafal Quran sama sekali, tetapi sering membaca Al-Quran, itu bisa menjadi ahlul Quran yang dicintai oleh Allah. Karena ahlul Quran bukan para penghafal. Ahlul Quran orang yang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan dengan isi Al-Quran. Walaupun belum hafal, walaupun bacaannya masih terbata-bata. Ada kisah di Madinah puluhan tahun lalu. Terima kasih, jazakumullah khair. Air putih aja, enggak ada jus, enggak ada kopi Aceh, enggak ada. Ya, dulu puluhan tahun lalu di Madinah, bayangkan, khususnya bapak-bapak yang mungkin masih bacaannya terbata-bata, sering jemaah bertanya, bisa enggak saya dapat syafaatul Quran, menjadi ahlul Quran? Bisa lah. Puluhan tahun lalu di Madinah ada seorang tua terkenal di antara masyarakat, orang itu cinta Al-Quran. Beliau sangat mencintai Al-Quran. Kenapa? Tandanya apa sampai terkenal orang itu cinta Al-Quran? Setiap hari ketika beliau masuk masjid habis salat, dia ambil Al-Quran dari lemari. Setelah mengambil Al-Quran dari lemari, beliau mencari di masjid, cari orang yang santai duduk di masjid, ya, dia menghampiri orang itu. Assalamualaikum, salam. Mohon maaf, bisa baca Quran enggak? Ya bisa. Kenapa? Boleh baca Pak, karena saya belum bisa baca Quran. Karena saya belum bisa baca, tolong baca, saya mau dengar Quran. Apalagi dulu puluhan tahun lalu, kalau mau dengar Quran enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada alat sosial media, handphone, TV, YouTube seperti zaman ini. Betul enggak? Berarti kalau orang mau dengar Al-Quran enggak bisa, kecuali di masjid dari imam atau lain. Berarti zaman ini itu nikmat bagi kita. YouTube itu nikmat sebenarnya, handphone, TV nikmat, tapi tergantung kita pakai untuk apa. Karena itu saudara, kalau malas membaca Al-Quran, jangan sampai malas mendengar Al-Quran. Walaupun melalui TV, CD, handphone, YouTube, murattal, apa saja. Kalau malas membaca, jangan sampai malas dengar Al-Quran. Mohon maaf, jangan di mana-mana ya kita suka dengerin musik. Di mobil dari pagi, yang barakah langsung naik ke mobil, udah nyala radio atau kaset atau CD, musik. Di rumah musik, di mall musik, di jalan musik. Itu yang membuat hati kita enggak tenang, enggak nikmat dengan Al-Quran, dengan salat dan lain. Karena itu usahakan, enggak bisa baca di mana-mana, dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran, khususnya di rumah. Orang itu bayangkan, setiap hari beliau mencari, walaupun susah, sulit, enggak pernah dia bosan, enggak pernah malu. Menambil Al-Quran, minta tolong. Pak, tolong baca, saya mau dengar. Setiap hari begitu rutin. Sampai suatu hari dia minta tolong dari fulan baca, dia baca. Ketika baca sampai baca ayat sujud tilawah. Setelah baca sujud tilawah, sunnah bersujud. Dia sujud dan yang dengar juga mustami', dua-duanya sujud. Setelah baca doa sujud tilawah, dia angkat dari sujud. Tapi orang tua itu masih baca doa dalam sujud. Kesempatan di Madinah, doanya mustajab dalam keadaan sujud. Tapi lama sujudnya, 1 minit, 2 minit, 3 minit, 5 menit. Kok lama sekali ini? Dia mau lanjut baca, tapi orang tua belum dia bangun dari sujud. Dia khawatir mungkin ini orang tua mungkin sakit, ketiduran, apa ya masalahnya, enggak tahu. Akhirnya gerakan dia, enggak bergerak dia. Gerakan, Pak.
ternyata sudah meninggal. Husnul khatimah. Bayangkan, di Madinah Munawwarah, di Masjid Nabawi, sedang bersujud antara dua salat dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah husnul khatimah, padahal beliau belum bisa membaca Al-Quran. Bukan hafal, baca saja belum bisa. Karena itu saudara, Al-Quran itu sangat luar biasa. Al-Quran adalah sahabat yang terbaik, yang tidak mungkin tinggalkan anda selama anda tidak tinggalkan Al-Quran. Al-Quran gak mungkin tinggalkan anda saat kesusahan di dunia, besok saat masuk dalam kubur, setelah itu yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, sampai menantar kita ke dalam surga. Gak mungkin Al-Quran melupakan kita sama sekali kalau kita tidak melupakan Al-Quran. Karena itu saudara, usahakan setiap hari punya wirid membaca Al-Quran, walaupun sebentar, walaupun 1 juz setiap hari, supaya setiap bulan khatam sekali. Kalau 1 hari 1 juz, jadi 1 bulan 30 hari khatam sekali. Kalau 1 juz setiap hari butuh waktu berapa lama kurang lebih? Berapa? Kurang lebih 40 minit, 45 menit. Itu standar 45 menit. Kalau bacaannya agak hadir, agak cepat biasanya, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Kalau bacaannya seperti itu kurang lebih 30 menit. Mohon maaf, ada waktu kosong 30 menit, 40 menit, ada enggak kira-kira? Ada enggak waktu kosong ini? Atau kita sibuk ya dari pagi sampai malam? Mohon maaf, setiap hari kita dengan HP berapa jam? Banyak kan? Bisa hitung enggak? Berjam-jam kita main HP. Al-Quran enggak bisa, kenapa? Perlu kita muhasabah saudara. Sampai kapan saya begitu? Sampai kapan saya main HP berjam-jam, tapi Al-Quran 1 jam, setengah jam, 10 menit saya belum bisa? Sampai kapan saya seperti itu? Padahal saya yakin bahawa Al-Quran ini menolong kami di dunia wal akhirah. Al-Quran ini menjadi sahabat kami di kubur nanti. Al-Quran ini menolong kami yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Coba lihat, ini iqra'u kata Rasulullah. Iqra'u, baca. Baca, walaupun tak hafal, baca. Iqra'ul Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti yaumul qiyamah, memberikan syafaat kepada ashabihi, sahabatnya. Mana fulan, mana fulanah yang sering bersama saya di dunia. Al-Quran mencari kita di yaumul qiyamah. Kita mencari Al-Quran di dunia, nanti yaumul qiyamah tenang Al-Quran mencari kita sampai membawa kita ke dalam surga. Walaupun kita baca. Walaupun kita baca. Karena itu saudara, singkat saja, kalau saya sampaikan keutamaan Al-Quran, Masya Allah, enggak cukup waktunya. Banyak sekali, luar biasa Al-Quran. Al-Quran, saya sampaikan satu. Jujur beberapa hari lalu, saya sampaikan ini. Al-Quran bukan hanya pahala kebaikan yang kita dapat dari Al-Quran. Bukan itu saja. Masih ada rahasia Al-Quran yang sangat luar biasa. Al-Quran bukan hanya menolong kita di akhirat, di dunia sebelum akhirat. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan. Gangguan dalam jiwanya, dalam rumah, dalam usahanya, karena ain atau jin dan syaitan. Banyak masalah, banyak yang usahanya gagal karena ain. Banyak yang rumah keluarga, rumah tangga sering ada masalah, berantem, gak tenang dalam rumahnya karena ain atau jin, syaitan, sihir, bisa jadi.
Gimana cara mengubati dan melindungi kita dari ain, dari jin, dari sihir? Al-Quran. Kalau rumah kita di dalam ni ada bacaan Quran, rumah dan keluarga dijaga oleh Allah dari ain, sihir, jin, syaitan. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga. Tak boleh dekat dengan rumah yang di dalam ni ada bacaan suratul Baqarah. Ini contohnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, qal, iqra'u surat al-Baqarah. Bacalah suratul Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Siapa yang membaca suratul Baqarah mengambil keberkahan. Qal wa tarkuha hasrah. Siapa yang tidak peduli, tinggalkan bacaan suratul Baqarah, menyesal dia, kata Rasulullah. Wala yastati'uha al-batalah. Tidak kena sihir, tidak kena madarrah dari penyihir atau siapapun. Tak bisa. Kenapa? Karena punya perlindungan dari surat Al-Baqarah. Sampai di hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaitanu yafirru." Syaitan akan lari jauh dari rumah yang di dalam ni ada bacaan suratul Baqarah. Syaitan tak boleh dekat, tak boleh mengganggu keluarga yang punya suratul Baqarah. Berarti Al-Quran itu solusi dari masalah yang kita hadapi. Al-Quran solusi. Yang punya masalah penyakit, banyak penyakit itu salah satu sebabnya ain atau jin. Setelah dibaca ruqyah, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah. Karena Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Quran adalah syifa. Bukan hanya baca, pahala, kebaikan, syafaat. Al-Quran syifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Syifa, menyembuhkan segala penyakit. Punya penyakit, baca ayat-ayat ruqyah. Suratul Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca rutin. Ini saya sampaikan beberapa ayat yang saya harap jamaah baca. Ini ruqyah mandiri yang saya harap jamaah masing-masing baca setiap hari. Ini penting sekali. Baca setiap hari walaupun sekali. Setiap orang lebih baik baca ini. Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua suratul Baqarah dari awal Alif Lam Mim 5 ayat sampai Al-Muflihun. Yang ketiga Ayatul Kursi dan 2 ayat berikutnya. La ikraha fid din dan Allahu waliyul ladzina amanu. Yang keempat 3 ayat terakhir suratul Baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Yang kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini sangat penting sekali. Setiap pagi hari sebelum mulai aktivitas baca ayat itu. Tidak harus di masjid atau di rumah, bisa sambil berjalan. Bisa. Boleh baca langsung, boleh baca atas air. Sendiri baca. Kemarin saya baca ruqyah. Banyak jamaah yang minta saya kirim. Ya boleh. Tapi sering saya sampaikan kepada jamaah, baca masing-masing. Mau beli air, mau beli madu, mau beli minyak yang di ruqyah, itu bagus, baik. Tapi boleh baca sendiri. Baca dengan niat apa saja, baca, bawa air apa saja di rumah, baca ayat ruqyah, minum. Surah anak-anak itu minum, sendiri boleh. Tidak harus si fulan, syekh yang baca atau fulan, tidak harus. Masing-masing baca. Ya, saya ulangi lagi, 5 supaya mudah dihafal. Kalau bisa Al-Fatihah 7 kali. Awal Al-Baqarah sampai ayat yang kelima sekali. Ayatul Kursi 3 kali, berikutnya 2 ayat cukup sekali. 3 ayat terakhir suratul Baqarah sekali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Sangat luar biasa ini manfaatnya. Untuk kita, untuk rumah, untuk keluarga, untuk kesihatan, ya, untuk apa saja. Ya, kesempatan sekarang sore ini saya mengajak jamaah kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama, ya, sekali saja, ya, karena waktunya enggak lama, sekali saja. Al-Fatihah sekali, suratul Baqarah 5 ayat, Ayatul Kursi berikutnya 2 ayat,
dan akhir suratul Baqarah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siap insyaallah? Siap? Bismillah, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن
Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Waktu saya punya air ini yang luar biasa ini, bukan saya yang baca, seluruh jemaah baca ini. Alhamdulillah. Siapa yang mau beli ini? Alhamdulillah. Itulah ya, Al-Quran manfaatnya luar biasa. Karena itu jangan tinggalkan. Usahakan setiap hari punya wirid membaca, khususnya ayat itu. Beberapa ayat, beberapa surat, boleh baca biasa, boleh baca atas air. Ya, semoga menjadi ya menyembuh segala penyakit, baik rohani maupun jasmani. Karena waktunya dah cukup. Amalan yang kedua, yang ketiga singkat. Yang kedua, wa aqamus salah, mendirikan salat. Salat itu luar biasa. Orang yang rutin salat itu menjaga hubungan dengan Allah. Salat itu salah satunya ya memberikan solusi dari masalah juga yang kita hadapi. Karena itu kalau kita punya masalah, punya hajat, usahakan kapan saja, walaupun bukan waktu salat fardu, ambil air wudu salat. Kapan saja ambil air wudu salat, minta kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amr, ketika menghadapi amr sesuatu, qal fazi'a ila salat, beliau lari, bukan hanya salat, lari kepada salat, segera beliau salat. Ya, ambil air wudu salat, mohon kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat mencintai seorang hamba yang selalu memohon kepadanya, meminta semua, segalanya minta kepada Allah. Urusan dunia, urusan akhirat, hal yang besar, hal yang kecil, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai salat, saya sampaikan satu amalan yang saya harap jemaah jangan tinggalkan, yaitu salat qiyamul lail atau minimal salat witir 3 rakaat. Saking pentingnya salat witir, sebagian ulama berkata wajib, enggak boleh tinggalkan. Saking pentingnya, walaupun kesepakatan ulama, jumhur ulama cuma yang wajib 5, tapi saking pentingnya salat witir, ya, sebagian ulama berkata wajib. Karena apa? Rasulullah SAW tidak pernah beliau tinggalkan salat witir. Walaupun beliau dalam keadaan musafir, walaupun sakit, walaupun hal darurat, tidak pernah beliau tinggalkan salat witir. Itu luar biasa, apalagi di malam hari. Kesempatan bagi kita yang menghadapi sesuatu. Dan saya yakin kita semua punya hajat, masing-masing punya harapan, keinginan, baik untuk dunia maupun akhirat. Kesempatan salat, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, munajat, minta kepada Allah, curhatlah kepada Allah, curhat.
Biasa kita curhat kepada teman dan lain, curhatlah kepada Allah, sampaikan. Ada video viral di Arab sana, di Mekah. Seorang lagi doa, itu ada yang rekam. Doanya biasanya ketika doa kita angkat tangan, betul enggak? Beliau angkat tangan begini, tapi begini beliau. Dia merasa kayak bicara sama Allah, kayak curhat ya. Ya Allah, saya udah pusing lah, udah capek, gak bisa. Saya kok sudah kemana ke sini, gak ada yang bisa selain Engkau ya Allah. Sampai dia menghayati doanya, sampai tangannya ikut. Ya Allah, saya gak bisa, saya udah capek ini, saya sudah capek. Curhatlah kepada Allah. Khususnya saat malam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'bus salihin, kebiasaan orang saleh, ciri-ciri orang saleh menghidupkan malam. Walaupun sebentar, walaupun gak bisa 1 jam 11 rakaat, 3 rakaat saja. Karena itu ada beberapa pilihan. Belum bisa sepertiga malam sebelum subuh, boleh sebelum tidur. Boleh salat witir sebelum tidur. Dalam beberapa hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat salat witir sebelum tidur. Karena khawatir kalau tidur enggak bangun, telat pas azan atau enggak sempat salat, boleh sebelum tidur. Sebelum tidur salat 3 rakaat. Rakaat yang pertama suratul Fatihah, setelah Al-Fatihah suratul A'la. Rakaat yang kedua suratul Fatihah, setelah Al-Fatihah suratul Kafirun. Rakaat yang ketiga suratul Fatihah tutup Qul huwallahu ahad. Belum hafal al-A'la, enggak apa-apa, surat apa saja. Suratul Kafirun karena ayatnya sama itu sering saya salah, boleh baca surat yang lain, enggak apa. Malas, enggak bisa 3 rakaat, mau 1 rakaat pun boleh. 1 rakaat saja boleh. Tapi jangan sampai pada Isya sampai subuh. Kurang lebih 7 jam, 8 jam, nama kita tidak dicatat orang itu salat witir. Karena ada laporan, ada absen setiap malam dari malaikat. Jangan sampai nama kita tidak termasuk. Walaupun 1 rakaat, tapi lebih baik 3 rakaat. Sebelum tidur berkali-kali malas. Ini mau tidur, oh belum salat witir ini. Oh belum wudu lagi nih. Mau wudu udah capek, udah nanti saja ini. Kalau begitu berkali-kali, boleh habis Isya. Coba lihat, mumpung di masjid masih semangat, masih ada rasa ibadah di masjid, habis salat sunnah, boleh salat witir. Boleh, ya boleh. Karena sudah masuk malam, boleh salat witir. Saya punya teman di Madinah, pernah saya salat sama beliau di Masjid Nabawi. Setelah salat Isya, kita salat sunnah, mau jalan, mau pulang. Beliau salat lagi. Saya nunggu sampai selesai. Sampai selesai saya tanya, Syekh, salat apa ini? Kata beliau, salat witir. Saya bilang, kok masa salat witir sekarang? Beliau tanya, kenapa? Memang enggak boleh ya? Saya bilang, enggak, ya boleh. Tapi masa Syekh, seharusnya cari yang lebih baik. Masa salatnya sekarang? Beliau kata kalimat yang masih saya hafal 20 tahun lalu itu, lebih dari 20 tahun. Kata beliau, amankan dulu. Maksudnya apa? Absin dulu. Masukin nama saya dulu. Karena saya pernah coba berkali-kali, enggak sempat sebelum tidur, sampai enggak bangun, sampai subuh enggak sempat salat. Karena itu, amankan dulu di awal, absen salat witir, supaya nama kita termasuk. Nanti insya Allah kalau bangun lagi, saya tetap salat 2 rakaat tanpa witir, karena sudah witir. Coba lihat, kata ulama, enggak ada orang saleh yang tinggalkan salat witir. Kalau ingin tahu apakah saya saleh atau tidak, lihatlah salat witir atau qiyamul lail atau tidak. Kalau enggak, jangan tertipu dengan dirinya sendiri, merasa baik, merasa saleh, tapi berapa menit di malam hari enggak bisa. Walaupun sebentar, 5 menit saja, istiqamah, ya, itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb kita sama-sama istiqamah
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kasih doa istiqamah. Baca setiap hari. Gak pernah saya ketemu alim, syekh, orang baik, orang saleh yang tinggalkan doa ini. Gak pernah. Saya sering melihat mereka membaca. Sampai ayah saya sendiri, kalau saya salat bersama beliau dalam sujud, baik salat fardu, salat sunnah, saya dengar suara kecil dari beliau bisik membaca doa ini dalam setiap sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini dalam hadis sahih, dan beliau sering mengajak sahabat untuk membaca doa ini. Apa doanya? Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak balikkan hati, teguhkan hatiku, tetapkanlah hatiku atas agama. Mohon kepada Allah, ya Rabb, hati itu yang suka bolak-balik itu, ya Allah, tetapkanlah hatiku, teguhkan hatiku sampai istiqamah di jalanmu sampai akhir hayat. Mohon kepada Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini kepada sahabat, sahabat bertanya. Coba lihat, sahabat cerdas, faham. Ya Rasulullah, doa ini ajarin kepada kita. Kenapa? Mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apakah Rasulullah khawatir kita besok balik, gak lanjut berjuang bersamamu? Ya Rasulullah, mereka berkata dalam riwayat lain, ya Rasulullah, amanna bika wa saddaqnak. Kami beriman, kami percaya, kami tinggalkan kota Makkah, kami berhijrah, kami mengorbankan semua. Ya Rasulullah, apakah Rasulullah melihat sesuatu dari kami, kesalahan, kekurangan, sampai Rasulullah khawatir kita tidak terus berjuang istiqamah? Kata Rasulullah, enggak, tidak ada. Lakin tetapi innal qulub, hati itu, qalbu itu antara dua jari Allah. Allah yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan hati. Karena itu mohon kepada Allah, ya Allah yang memiliki hati kami, saya tidak memilikinya. Kadang-kadang semangat beribadah, salat 5 waktu sebelum azan sudah di masjid, salat qiyamul lail, masya Allah, bangun sendiri. Kadang-kadang malas. Bisa baca Quran setiap hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kadang-kadang susah. Begitulah biasa. Karena itu mohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, tetapkanlah hatiku istiqamah di jalanmu sampai akhir hayat melalui baca doa ini. Setiap hari baca, setiap hari. Kalau bisa setiap sujud, setelah baca doa biasa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, baca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Mari kita baca sama-sama. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Alhamdulillah, semoga ya Rabb Allah berikan taufik kepada kita semua istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa, amalan terakhir, doa yang membaca doa ini menjadi ahli surga ya Rabb. Doa singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Saya suka sampaikan kepada jemaah setiap majlis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah, itu saja. Qalatil jannah, coba lihat keutamaannya. Qalatil jannah, surga berkata, surga memohon kepada Allah, ya Rabb, fulan ini barusan baca doa ini, adkhilhul jannah, masukkan ia ke dalam surga. Surga meminta kepada Allah, surga berdoa, bukan syekh, bukan ustaz, bukan guru. Surga memohon kepada Allah, ya Rabbi, fulan ini barusan baca doa ini, adkhilhul jannah, masukkan ia ke dalam surga. Kalau surga yang berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah.
Kalau kita berdoa belum tahu doa kita diijabah. Tapi kalau surga meminta kepada Allah sendiri, insya-Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali saja baca doa ini langsung mendapatkan doa surga. Mari kita sama-sama di akhir majlis membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah sudah 3 kali. Yakin saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi masukkan jamaah Masjid Al-Mabrur semua ke dalam surga. Karena itu dengan iman dan yakin husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Al-Mabrur ini akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya, semoga ya Rabb bermanfaat. Seperti yang tadi disampaikan dari pengurus masjid, dari tim yayasan, mungkin sebelum tutup ada sedikit ajakan untuk jemaah yang berkenan, yang mampu mendukung program Al-Quran di Yayasan Layar Dakwah. Bukan hanya membangun pesantren, tetapi membangun generasi Qurani insyaAllah. InsyaAllah kita, salah satu tanda kita insyaAllah mendukung Al-Quran, mencintai Al-Quran semampunya insyaAllah. Semoga menjadi amalan jari, amal salih untuk kita dan untuk orang tua kita. Barakallahu fikum. Hadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.